Halo semua, hai Taurus. Ini adalah pembacaan umum untuk energi Taurus November 2024 ini. Dan seperti biasa, oleh kerana pembacaan ini adalah secara umum sahaja, informasi yang saya sampaikan adalah tidak secara terperinci. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Gunakan intuisi Anda untuk memetik mana-mana cerita dalam pembacaan ini ataupun untuk mengenal pasti di mana situasi yang menepati perjalanan hidup Anda. Kerana sebahagian cerita yang dibacakan di sini mungkin tepat, sesuai, terjadi, memang itu situasi Anda. Tetapi tidak semestinya itu berlaku kepada orang lain, dan apa yang dilalui oleh orang lain tidak semestinya juga dilalui oleh diri Anda. Okey. Dan untuk reading kali ini, Taurus, ini lebih memfokuskan pribadi Anda, apa situasi yang Anda lalui. Berbeza dengan reading 72 jam ke hadapan yang menceritakan energi luar yang mempengaruhi situasi ataupun perjalanan hidup Anda. Ini memfokuskan diri Anda. Ini semuanya tentang diri Anda. Okey, jadi kita terus saja ke pembacaan energi Taurus. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan situasi yang akan dihadapi oleh Taurus, Sun, Moon, Rising dan Venus sepanjang November 2024 ini. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia, yang tidak dijangkakan oleh Taurus sudah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku sepanjang November ini dalam kehidupan mereka sebagai panduan pencerahan, juga mungkin penyuntik semangat kepada Taurus. Terima kasih. Yang Anda fokuskan pada bulan November ini adalah destinasi hidup Anda, di mana arah hidup Anda. Mungkin untuk kebanyakan Anda sudah menetapkan 5 tahun dari sekarang. Ini contoh ya, contoh. Karena gambarannya seperti itu. 5 tahun dari sekarang, di mana tahap Anda? Anda berada di mana? Apa jawatan Anda? Atau mungkin apakah situasi Anda? Jadi ini tentang career. Semuanya tentang kerjaya Anda. Ini fokus Anda. Fokus Anda untuk mencapai ataupun Anda menetapkan di mana diri Anda pada dalam lingkungan waktu tertentu. Jadi fokus kepada hala tuju kehidupan yang Anda harus fokuskan. Bukan bermakna ini tidak boleh, ini Anda lupakan, tidak. Ini perkara yang memang engkau sudah ketahui, memang inilah yang engkau ingin lakukan. Tetapi jangan diabaikan tentang bagaimana cara untuk mencapai impian Anda, kesempurnaan dalam setiap keputusan yang engkau lakukan. Begitu energi yang saya rasakan di sini. Jadi dalam membuat keputusan, jadi saya tidak pasti keputusan yang bagaimana, tetapi saya merasakan ini lebih menceritakan career Anda, pekerjaan Anda. Jadi apapun bidang pekerjaan Anda, sama ada jika Anda ada pekerjaan lebih daripada satu, ianya mencakupi keseluruhan pekerjaan, berapapun jenis pekerjaan Anda. Jadi engkau jangan lupa, katanya jangan abaikan tentang cara membuat keputusan itu. Haruslah adil. Untuk apapun keputusan yang engkau ambil, engkau mempertimbangkannya secara adil untuk semua, baik untuk semua orang. Tidak ada yang rasa terpinggir dalam setiap keputusan yang engkau lakukan. Jadi ini tentang kesempurnaan membuat keputusan. Dan dalam engkau berusaha untuk mencapai impianmu, tujuanmu, usahakan agar caramu mencapai impian itu tidak menganiaya orang lain, tidak menjatuhkan orang lain. Jadi ini sudah diingatkan di sini ya, dipesankan di sini. Mungkin, saya katakan mungkin, manusia itu kan tidak sempurna. Jadi kadang-kadang terlepas pandang dalam usaha untuk mencapai impian. Bukan
bukan sengaja, terlepas pandang, teraniaya orang lain. Jadi itu yang harus engkau perhatikan, jangan engkau abaikan untuk melihat semua sudut dalam keputusan yang engkau ambil perjalanan karirmu. Okay. Cabaran Anda November ini, cabaran ataupun halangan yang harus engkau lepasi. Engkau harus mencari jalan keluar kepada situasi ini. Apa yang engkau ingin orang lain tahu tentang diri kau? Apa yang engkau percaya? Keinginanmu untuk orang lain tahu apa yang engkau percaya, apa yang engkau inginkan dengan cara yang begitu cepat. Saya rasa ini tentang idea ya. Engkau mahu orang lain paham idemu. Anda mahu orang lain dapat menerima idea kehendakmu, tetapi bukan semua orang mampu menyerap maklumat dengan segera, dengan cepat. Jadi cabaran yang engkau tempuhi di sini, halangan yang engkau harus hadapi ialah mencari jalan penyelesaian agar engkau dapat menyampaikan informasi, menyampaikan message dengan mudah, dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Begitu energi yang saya rasakan di sini. Jadi ini kembali kepada cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi. Oke. Kita lihat situasi lain yang dihadapi oleh Taurus. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan situasi yang akan dihadapi oleh Taurus sepanjang November ini, yang harus diketahui oleh Taurus, sebagai panduan. Terima kasih. Anda ada message, Anda ada informasi untuk disampaikan. Jadi kembali kepada cara berkomunikasi tadi, cara menyampaikan message itu. Engkau harus mencari jalan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang mudah difahami dan tidak menyinggung perasaan orang lain dan tidak membuatkan orang lain salah faham dengan dirimu. Jadi cara menyampaikan informasi itu ada kalanya membuatkan orang lain menganggap engkau tidak boleh dibawa berunding, engkau menyampaikannya dengan cara kasar, tetapi sebenarnya di dalam dirimu, dalam tujuanmu tidak ada tujuan negatif di dalam dirimu. Jadi engkau harus mencari cara yang terbaik untuk menyampaikan message. Karena engkau ada banyak informasi, Anda ada banyak informasi, ada banyak perkara yang harus disampaikan kepada orang lain, kepada kawan-kawan, rakan-rakan sekerja, mungkin orang bawahan, mungkin jika engkau berada di dalam bidang pentadbiran. Oke. Anda ada bukan saya. Ini memberikan saya energi tuduhan. Engkau mungkin ada rasa seperti dituduh. Jadi saya merasakan Anda akan menghadapi situasi di mana orang lain menyangka engkau yang melakukan, sedangkan bukan engkau yang melakukan. Jadi seperti itu energi yang saya rasakan menghadapi tuduhan. Sekali lagi tentang komunikasi. Jadi cabaran Anda pada bulan ini lebih banyak tentang komunikasi dan menyampaikan message, menyampaikan message dan memberi penerangan tentang diri Anda. Anda ada kemarahan, jadi ada perkara pada bulan ini yang menimbulkan rasa marahmu, yang
mencetuskan rasa marahmu, membuatkan engkau kehilangan sabar. Sekali lagi, mungkin karena itu Anda diberi peringatan untuk apapun keputusan yang engkau lakukan, haruslah adil. Apapun yang coba engkau lakukan haruslah berdasarkan keadilan. Jadi fikir sebelum bertindak, fikir sebelum membuat keputusan. Karena cabaran Anda besar pada November ini ya. Ada kaitan dengan emosi. Anda banyak bermain dengan emosi pada bulan November ini. Dan Anda ada duality, belajar. Saya merasakan Anda akan belajar ataupun melihat. Ada kesadaran tentang hitam putih kehidupan. Jadi setiap tindakan ada kesannya, ada akibatnya. Jadi untuk setiap keputusan yang engkau ambil, untuk setiap tindakan yang engkau ambil, engkau harus bersedia, engkau harus siap untuk menerima apapun kesan, apapun yang akan berlaku, kesan daripada tindakan, keputusan yang engkau ambil. Jadi ini engkau ada belajar tentang arti kehidupan pada bulan November ini. Ya, tidak semestinya negatif ya. Belajar tentang arti kehidupan itu pastinya akan dilalui oleh semua orang sentiasa. Kita semua akan melalui perkara seperti itu. Manusia tidak akan pernah tamat, tidak pernah graduate belajar tentang arti kehidupan. Jadi perkara itu sentiasa berlaku. Anda ada kad pertolongan. Jadi saat memerlukan pertolongan, komunikasi. Jadi komunikasi itu penting. Cara untuk meminta pertolongan. Kalau perlu pertolongan, harus minta pertolongan. Kalau orang lain perlu pertolongan, ya. Kalau rasa terpanggil untuk memberi pertolongan, itu juga harus dilakukan. Tetapi ini saya merasakan ini lebih kepada diri Anda. Ada masanya, ada perkara itu tidak dapat dilakukan bersendirian. Ada masanya perlukan pertolongan orang lain dan kembali kepada cara berkomunikasi. Hadapi ketakutanmu. Mungkin ada kerisauan, ada kegelisahan di dalam dirimu untuk bulan November ini, tetapi saya rasa ini tidak begitu besar ya. Engkau dapat mengatasi situasi ini. Karena walaupun kan ini ada rasa takut, ada kegelisahan, tetapi tidak besar emosi yang saya rasakan, tidak besar rasa takut yang saya rasakan. Ini lebih, kalau saya merasakan energinya ya, ini lebih kepada keresahan, kerisauanmu, ketakutanmu untuk meminta bantuan daripada orang lain. Bagaimana kalau saya minta bantuan dan dia tidak memberi respon yang positif? Nah, mungkin itu melalui pengalaman masa lalu. Ianya tentang kembali kepada cara berkomunikasi, cara untuk meminta pertolongan dengan orang lain. Dan mungkin ada di antara Anda di sini, Anda memerlukan pertolongan, Anda harus bekerja sama. Nah, bila harus itu maksudnya tidak dapat dielakkan. Anda harus bekerja sama dengan seseorang yang pernah engkau sakiti. Engkau tahu, engkau pernah tersalah anggap atau mungkin tersalah tingkah terhadap dia dan engkau harus bekerja sama dengannya. Jadi saya rasa engkau hanya perlu membuang ego dan ya coba untuk berbaik-baik dengannya. Karena perkara yang tidak dapat dielak itu harus dihadapi. Oke. Oke. Dari awal tadi saya sudah mengesan energinya. Di bawah deck Anda ada forgiveness. Lebih cepat engkau memaafkan orang lain lebih baik. Lebih cepat engkau meminta maaf dengan orang lain adalah lebih baik. Dan
setiap perselisihan, saya merasakan ini energi Anda ya. Ini yang Anda akan lakukan. Setiap konflik yang engkau lalui, engkau akan segera menyelesaikan masalah. Engkau akan segera menyelesaikan masalah. Message lain yang harus diketahui, informasi lain yang harus diketahui oleh Taurus tentang November. Tentang perkara yang harus mereka lalui sepanjang November ini. Ada Taurus di sini yang akan melakukan interview, bertugas sebagai orang yang menemuduga, saya rasa begitu. Akan ada banyak perbincangan, akan ada banyak perbualan, usaha untuk sehaluan sependapat dengan orang lain. Begitu energi yang saya rasakan. Sebahagian Anda, ada beberapa orang dalam reading ini yang bertugas sebagai penemuduga. Kamu mungkin menemuduga mencari pekerja baru, mencari seseorang yang layak untuk bertugas, ditempatkan di dalam jawatan tertentu, begitu yang saya rasa di sini. Tetapi ada di antara Anda di sini yang lebih, energi yang saya rasakan lebih kepada harus melakukan, Anda banyak melakukan perbualan, Anda perlu banyak berkomunikasi dengan orang lain pada bulan November ini. Untuk Anda yang sudah lama tidak begitu berbual dengan orang lain, dengan rekan sekerja mungkin, dengan ahli keluarga mungkin, begitu. Anda akan lebih banyak berbual, Anda akan lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain, dan coba untuk mencari keserasian dengan orang lain, berusaha untuk sependapat, satu pikiran dengan orang lain. Ada yang berpindah rumah, ada yang menjual rumah. Tapi saya juga merasakan hanya sebahagian kecil yang ada kaitannya dengan penjualan rumah dan berpindah rumah ataupun pindah tempat kerja. Tapi ini lebih kepada transformasi diri, perubahan diri. Anda akan mengalami perubahan diri. Anda juga ada sejarah lama berulang kembali. Jadi ini memang energi kolektif ya. Kesemua zodiak menghadapi situasi ini, kecuali zodiak yang saya lakukan readingnya di awal-awal mungkin Cancer, water sign, saya rasa elemen air yang kalau saya tidak salah, energi cerita lalu kembali itu tidak ada. Tetapi untuk kebanyakan zodiak yang saya bacakan, ini dilalui oleh semua zodiak. Sejarah lama berulang, cerita lama berulang, situasi lama berulang. Anda akan menghadapi situasi yang sama, situasi pada masa lalu, mungkin situasi yang sama tetapi dengan orang yang berbeza, dalam suasana yang berbeza, ataupun orang yang sama, suasananya berbeza. Situasinya sama, orang yang sama, suasananya berbeza, tahunnya cuma berbeza, begitu. Anda banyak menghabiskan waktu bersama dengan kanak-kanak pada November ini. Jadi ini memberikan saya energi yang sangat bagus. Saya rasa suasananya riang, penuh dengan gelak ketawa. Jadi sama ada ini Anda menghabiskan waktu bersama dengan anak Anda ataupun kanak-kanak. Jadi saya tidak pasti apa yang Anda lakukan. Mungkin Anda seorang guru ataupun kanak-kanak ini, saya melihat rumah anak yatim, anak saudara Anda, tetapi Anda merasa bahagia dikelilingi ataupun bersama dengan anak, menghabiskan waktu yang banyak bersama dengan kanak-kanak.
Jadi ini adalah kebahagiaan Anda. Oke. Untuk energi ini, hubungan kekeluargaan sangat erat pada bulan November ini. Taurus, jika hubungan keluarga sangat baik, memang sememangnya baik, tidak ada masalah, ia semakin erat, semakin harmoni. Saya merasakan kebahagiaan dalam energinya. Tetapi seandainya ada masalah keluarga, ikatan itu tidak akan pernah terputus, tidak akan putus. Ikatan kekeluargaan yang terputus, agak menjauh energinya, akan didekatkan pada November ini. Saling berbaik. Ahli keluarga yang pergi jauh ataupun menjauh kembali, ada pertemuan dengan ahli keluarga yang lama tidak bertemu, ya, lama terpisah. Mungkin ada ahli keluarga dari jauh yang akan kembali menemui Anda. Ada pertemuan keluarga begitu. Oke. Ada rahasia yang terbuka pada bulan November ini. Jadi saya tidak dapat memastikan. Nah, seperti yang saya katakan, tidak terperinci, ya, informasinya. Ini secara umumnya, yang pastinya ada rahasia, mungkin rahasia lama, ya, rahasia lama yang tersimpan, yang akan terbongkar ke pengetahuan Anda. Mungkin juga jika Anda sendiri yang berahasia tentang ada cerita lalu, ada hubungan, tentang hubungan masa lalu, ianya akan terbuka kembali. Cerita lama tentang hubungan akan kembali. Nah, tidak semestinya rahasia itu terbongkar ke pengetahuan umum. Ada di antara Anda di sini, ini kalau saya merasakan energinya, kenangan lama itu muncul kembali. Kenangan tentang cinta tiga segi yang Anda pernah lalui itu akan muncul kembali pada bulan November ini. Cerita tentang itu muncul kembali dalam ingatanmu. Ataupun ada situasi tertentu yang membuatkan engkau teringat kembali dan mungkin mencetuskan rasa marahmu, rasa geram dengan situasi masa lalu. Ini akan membuatkan emosimu. Ada turun naik dalam emosi. Ada perubahan dalam emosi. Oke, message lain yang harus diketahui oleh Taurus. Saya mendengar Virgo, Gemini, dan Aries. Message lain yang harus diketahui, informasi lain yang harus diketahui oleh Taurus tentang November 2024, situasi mereka pada bulan November. Anda ada Eight of Swords. Ada yang merasa dipermainkan, ada yang rasa perasaan ini tidak semestinya berlaku kepada Anda. Karena ini lebih membuatkan saya seperti ini adalah perasaan. Rasa seolah-olah. Bukan secara fisikal, secara nyata. Sebagian Anda mungkin, ya, ada yang benar-benar melalui situasi ini. Rasa terkongkong, rasa terikat, rasa terbeban dengan suatu perkara. Tapi untuk sebagian besar Anda di sini, Anda rasa seperti dipergunakan. Anda merasa disia-siakan. Begitu energi yang saya rasa. Anda juga ada Three of Pentacles in reverse. Ada salah faham dalam komunikasi. Ada informasi. Ada informasi, terbukanya rahasia. Ada maklumat baru yang engkau ketahui. Sebagian Anda di sini ada gosip. Gosip, Anda mendengar gosip. Tidak semestinya gosip tentang diri Anda. Mungkin Anda mendengar gosip tentang sesuatu perkara yang membuatkan engkau memberi pencerahan, penjelasan kepadamu tentang situasi masa lalu yang membuatkan
engkau masih tertanya-tanya, dan informasi baru ini ataupun gosip yang engkau ketahui ini memberikan engkau pencerahan, penjelasan, tiada lagi tanda tanya di dalam dirimu. Oke, komunikasi, kestabilan. Oke, Anda berada dalam Emperor Energy, ini stabil dalam pekerjaan, engkau teguh dengan pendirianmu. Di awal kemungkinan ada situasi, kalau saya melihat di sini ada situasi masalah komunikasi, tetapi dengan adanya Eight of Wands, apapun masalah komunikasi yang engkau hadapi itu dapat diatasi, dapat diperbaiki, dan salah paham itu dapat dileraikan. Pesan Oracle untuk Taurus. Pesan Oracle untuk Taurus. Berikan saya pesan Oracle untuk Taurus. Ini, saya merasakan ini. Cari masa untuk diri sendiri. Tidak usah memegang dendam, menyimpan dendam terhadap seseorang. Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali menjadi debu. Itu message yang dia diberi ya. Dan di bawah deck Anda ada, jadilah penyelamat kepada dirimu sendiri. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk Anda, Taurus. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Saya doakan yang terbaik sentiasa terjadi dalam hidupmu. Terima kasih, like, subscribe, share, komen yang positif. Saya sangat menghargainya. Hingga jumpa lagi di reading yang akan datang. Bye, Taurus.